Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Rahayu dengan NIM 19081050556 dari jurusan Tadris Matematika IAIN Syenujati Cirebon semester 5 kelas B. Di video ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Perbandingan hasil belajar matematika siswa pada materi himpunan menggunakan model pembelajaran langsung dengan Discovery Learning. Latar belakang masalah. Salah satu hal yang paling penting bagi seluruh manusia adalah pendidikan. Sebab dengan adanya pendidikan dapat memperoleh potensi manusia yang berkelas dan berkualitas. Aktivitas belajar mengajar ialah suatu kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik dan pendidik, di mana aktivitas belajar mencakup beberapa macam elemen yang silih berkaitan, seperti materi, prosedur pembelajaran, model pembelajaran, tujuan, serta penilaian. Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang begitu penting bagi kehidupan manusia, karena hampir seluruh kegiatan sehari-hari berhubungan erat dengan matematika. Ketika kita mempelajari matematika, sangat penting bagi siswa untuk memahami konsepnya, karena idealnya pemahaman konsep matematika yang dimiliki siswa dapat mempermudah proses pembelajaran dan memperoleh hasil belajar matematika yang maksimal. Namun faktanya, banyak peserta didik yang memiliki pengetahuan konsep matematika yang minim, khususnya pada materi konsep himpunan. Selain itu, berdasarkan informasi dari guru matematika di MTS Nurul Huda Beber, ada beberapa peserta didik di kelas 7 yang memiliki pemahaman konsep himpunan yang minim. Selama kegiatan belajar berlangsung, terdapat siswa yang kurang fokus dan kurang memperhatikan guru yang sedang menjelaskan materi. Salah satu penyebabnya adalah penggunaan model pembelajaran yang kurang menarik dan tidak variatif. Fakta lainnya dapat dilihat dari rendahnya prestasi siswa Indonesia baik secara nasional maupun internasional. Indonesia meraih peringkat ke-45 dari 50 negara. Sekitar 95% siswa Indonesia hanya mencapai tingkat menengah. Sementara 50% peserta didik dari negara Taiwan mencapai tingkat tinggi. Lalu, apa penyebabnya? Penyebabnya ialah proses pembelajaran matematika yang digunakan di Indonesia berbeda dengan pembelajaran di luar negeri. Mereka biasanya menerapkan sistem pendekatan yang berpusat pada siswa atau student-centered approach. Salah satu model pembelajaran yang menggunakan pendekatan student-centered ialah Discovery Learning. Model Discovery Learning merupakan pengembangan pembelajaran aktif melalui inquiry dan penemuan diri. Sementara itu, guru di MTS Nurul Huda Beber menggunakan model pembelajaran langsung pada mata pelajaran matematika. Pembelajaran langsung ialah model pembelajaran langkah demi langkah yang bertujuan untuk membantu siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian terkait tentang perbandingan hasil belajar matematika siswa pada materi himpunan menggunakan model pembelajaran langsung dengan Discovery Learning. Pernyataan masalah dari judul yang saya ambil adalah belum diketahui apakah ada perbedaan yang signifikan antara hasil belajar matematika siswa di kelas 7 MTS Nurul Huda Beber pada materi himpunan yang menggunakan model pembelajaran langsung dengan model pembelajaran Discovery Learning. Sedangkan pertanyaan penelitiannya adalah apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar matematika siswa di kelas 7 MTS Nurul Huda Beber pada materi himpunan yang menggunakan model pembelajaran langsung dengan Discovery Learning. Tinjauan konseptual yang pertama yaitu hasil belajar matematika. Hasil belajar matematika ialah suatu tingkat ketuntasan yang dicapai oleh peserta didik dalam aktivitas belajar mengenai suatu konsep dan struktur matematika yang terkandung pada materi yang telah dipelajari. Yang kedua, tentang himpunan. Himpunan ialah sekumpulan objek atau benda yang dapat dibedakan. Anggota himpunan ini merupakan objek atau benda yang dapat didefinisikan secara jelas. Yang ketiga adalah model pembelajaran langsung. Model pembelajaran langsung atau direct instruction ialah suatu model pembelajaran yang mana pendidik sangat berperan aktif serta berperan menjadi pusat untuk memberikan suatu arahan pembelajaran. Yang keempat, model pembelajaran Discovery Learning. Model Discovery Learning merupakan model pembelajaran di mana peserta didik memiliki peran aktif dalam mencari pengetahuan, baik berupa prinsip maupun konsep. Selanjutnya tentang tinjauan teori. Yang pertama ada hakikat hasil belajar matematika. Menurut
Azhar Arsyad dalam bukunya tahun 2014 halaman 34, hasil belajar ialah keterampilan yang dimiliki pelajar sesudah memperoleh pengalaman dari proses belajarnya. Menurut Soherman, berpendapat bahwa matematika adalah ilmu komprehensif yang terbentuk sebagai hasil pemikiran manusia terkait dengan gagasan, cara, serta penalaran. Jadi, dapat disimpulkan bahwa hasil belajar matematika adalah pencapaian peserta didik sesudah mengikuti kegiatan belajar matematika dalam jangka waktu tertentu melalui sebuah tes atau evaluasi. Pengertian model pembelajaran langsung. Pembelajaran langsung ialah model pembelajaran yang lebih berpusat pada guru, serta lebih mengutamakan strategi pembelajaran yang efektif dan efisien, menurut Rosdiani Dini dalam bukunya tahun 2012 halaman 6. Ciri-ciri model pembelajaran langsung menurut Trianto dalam bukunya tahun 2010 halaman 41, ciri-cirinya ada 3. Yang pertama, memiliki tujuan pembelajaran. Yang kedua, skema secara keseluruhan dan urutan aktivitas kegiatan belajar. Yang ketiga, sistem manajemen disimulasikan untuk keberhasilan kegiatan pembelajaran. Langkah-langkah penggunaan model pembelajaran langsung. Menurut Trianto dalam bukunya tahun 2010 halaman 43, langkah-langkah penggunaan model pembelajaran langsung diantaranya: yang pertama, memberikan arahan tentang tujuan pembelajaran serta menyiapkan peserta didik. Yang kedua, menunjukkan keterampilan serta pengetahuan. Yang ketiga, memandu pembelajaran dan memberikan latihan. Yang keempat, memeriksa pemahaman serta menyampaikan umpan balik kepada peserta didik. Yang kelima, memberi peluang atau kesempatan bagi peserta didik untuk menyelesaikan latihan tambahan. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran langsung. Kelebihan dari model pembelajaran langsung yaitu pendidik dapat berperan dalam memantau materi dan sistematika informasi agar siswa bisa fokus terhadap apa yang mereka butuhkan untuk dicapai. Sedangkan kekurangan dari model pembelajaran langsung yaitu peserta didik merasa sulit untuk mengembangkan keterampilan sosial dan interpersonal karena mereka memiliki lebih sedikit kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif. Pengertian discovery learning. Menurut Jerome Bruner, discovery learning adalah model pengajaran yang mendorong peserta didik untuk bertanya dan menyimpulkan dari pengalaman yang realita. Pendapat yang dikemukakan oleh Jerome Bruner adalah dasar dari pandangan Piaget yang mengatakan bahwa peserta didik harus berperan aktif dalam pembelajaran di kelas. Ciri-ciri model pembelajaran discovery learning. Menurut Dahar RW dalam bukunya tahun 2011 halaman 284, ada 3 ciri dari model pembelajaran discovery learning. Yang pertama, berorientasi pada siswa. Yang kedua, aktivitas yang mengkolaborasikan ilmu yang sudah ada dengan ilmu baru. Yang ketiga, menjelajahi dan menyelesaikan masalah untuk menghasilkan, mengkolaborasikan, dan mensintesis pengetahuan. Sedangkan langkah-langkah discovery learning menurut Hosnan dalam bukunya tahun 2014 halaman 289 ada 6 langkah dalam penggunaan model discovery learning. Di antaranya yang pertama mengidentifikasi masalah, yang kedua memberikan rangsangan kepada peserta didik, yang ketiga mengumpulkan data, yang keempat memproses data, yang kelima pembuktian, dan yang keenam menarik kesimpulan. Kelebihan dan kelemahan model pembelajaran discovery learning. Kelebihan dari model pembelajaran discovery learning adalah model pembelajaran ini dapat membantu siswa mempertajam konsep karena mendapatkan kepercayaan dalam proses kerjasama dengan temannya. Sedangkan ada kelemahan dari model pembelajaran discovery learning, yaitu siswa diharuskan memiliki kesiapan serta kedewasaan psikologis untuk cara belajar ini. Siswa harus berani mengetahui lingkungan yang ada di sekitar mereka. Hubungan hasil belajar dengan model pembelajaran langsung. Penggunaan model pembelajaran ini dapat membuat siswa lebih bertanggung jawab, aktif, dan kreatif. Sedangkan hubungan hasil belajar dengan model discovery learning adalah melalui model pembelajaran discovery learning dapat memudahkan pemahaman terhadap materi yang diajarkan dan meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Tinjauan riset terdahulu. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Marina Rahmayanti tahun 2017 yang berjudul Perbandingan Hasil Belajar Matematika Antara Siswa yang Diajar Menggunakan Model Pengajaran Langsung dan Discovery Learning pada siswa kelas 7 SMPN 1 Wonomulyo.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar matematika siswa yang diajar menggunakan model pengajaran langsung dan discovery learning. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Anissa Desilistia, Evi Efrinda Muhlis, dan Ringky Agustinsa pada tahun 2020 yang berjudul Perbandingan hasil belajar matematika antara model discovery learning dan ekspositori materi segi 4 dan segi 3. Terbukti bahwa penelitian ini menunjukkan hasil belajar matematika siswa yang menggunakan model discovery learning lebih unggul daripada hasil belajar matematika yang menggunakan model ekspositori pada materi segi 4. Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Dian Kristianti dan Riana tahun 2016 yang berjudul Efektivitas Metode Pembelajaran Discovery Learning pada Pokok Bahasan Kubus dan Balok terhadap hasil belajar matematika siswa kelas 8 MTS model Melaboh 1. Hasilnya menunjukkan bahwa metode pembelajaran Discovery Learning lebih efektif dibandingkan metode pembelajaran ekspositori pada pokok bahasan kubus dan balok terhadap hasil belajar matematika siswa. Kerangka pikir. Setelah menerapkan kedua model pembelajaran tersebut, peserta didik akan diuji dengan memberikan soal ujian hasil belajar tentang materi himpunan. Dengan hasil inilah, peneliti dapat membandingkan kedua model pembelajaran tersebut, sehingga dapat diketahui model pembelajaran mana sih yang paling cocok diterapkan di kelas 7 MTS Nurul Huda Beber agar dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa khususnya pada materi himpunan. Sedangkan, hipotesis penelitian ini adalah ada perbedaan hasil belajar matematika siswa kelas 7 MTS Nurul Huda Beber pada materi himpunan yang menggunakan model pembelajaran langsung dengan model discovery learning. Desain dan metode penelitian. Yang pertama, desain penelitian. Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiono tahun 2014 pada halaman 14, pendekatan kuantitatif merupakan jenis pendekatan penelitian yang spesifikasinya sistematis, terencana, dan terstruktur secara jelas dari awal sampai ke desain penelitian. Sedangkan jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini ialah penelitian eksperimental. Jenis eksperimen dalam penelitian ini adalah eksperimen semu atau kuasi eksperimen, karena ingin menerapkan suatu tindakan, namun keadaan sekitar yang tidak dapat memberikan kontrol secara penuh. Penelitian ini menggunakan desain non-equivalent control group design. Menurut Sugiono tahun 2013 halaman 79, desain ini hampir mirip dengan pretest post-test control group design. Bedanya pemilihan kelas eksperimen ke-1 dan kelas eksperimen kedua tidak secara acak. Selanjutnya tentang metode penelitian. Yang pertama, teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi dan tes. Tahap pengumpulan data dilaksanakan sebelum dan sesudah kegiatan belajar mengajar pada kedua kelas eksperimen tersebut. Yang kedua, instrumen penelitian. Dalam penelitian ini, instrumen penelitian yang digunakan antara lain yang pertama, tes hasil belajar, yaitu berupa pretest dan post-test. Post-test ini dilaksanakan di akhir penelitian agar mengetahui peningkatan hasil belajar matematika siswa sesudah menggunakan model pembelajaran langsung dan discovery learning. Yang kedua ada lembar observasi. Lembar observasi pelaksanaan pembelajaran ini digunakan untuk memperoleh data pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran langsung dan discovery learning. Yang ketiga ada sumber data. Penelitian ini dilakukan di MTS Nurul Huda Beber, Desa Beber, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon. Populasi dari penelitian ini ialah siswa kelas 7 MTS Nurul Huda Beber tahun ajaran 2021-2022 yang terdiri dari 4 kelas yaitu kelas 7A, 7B, 7C, dan 7D. Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas 7 MTS Nurul Huda Beber yang terdiri dari 2 kelas, yang masing-masing kelasnya itu berjumlah 30 siswa. Yang keempat, teknik pengambilan sampel. Dalam penelitian ini, pengambilan menggunakan teknik cluster random sampling. Yang kelima, teknik analisis data. Data yang sudah terkumpul akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis statistik deskriptif dan inferensial. Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif untuk menjelaskan nilai hasil belajar matematika pada siswa. Sedangkan analisis statistik inferensial digunakan untuk menguji hipotesis penelitian dengan menggunakan independent sample t-test. Namun, sebelumnya dilakukan uji normalitas dan homogenitas terlebih dahulu. Sekian presentasi proposal penelitian dari saya.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.